Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian data dan macam-macam data. Berikut penjelasannya. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari proses penelitian dan perlu dianalisis kembali untuk membuktikan suatu fakta. Macam-macam data ada 3 jenis. Yang pertama, data berdasarkan sifat. Yang kedua, data berdasarkan pengukuran. Dan yang ketiga, data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sifat dibagi menjadi 2. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Contoh dari data kuantitatif yaitu jumlah siswa di SD Pekanbaru tahun ajaran 2014 sampai dengan 2015 sebanyak 350 siswa yang terdiri dari 250 siswa dan 100 siswi. Kemudian ada data kualitatif. Data kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Contoh dari data kualitatif yaitu perusahaan X membuat produk pakaian yang mengutamakan kenyamanan pemakaiannya, yaitu berbahan lembut dan tidak gerah saat digunakan. Data berdasarkan pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Contohnya, data jenis kelamin siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili angka 1. Dan perempuan yang diwakili angka 2. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentan tidak harus sama. Contohnya, suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalkan Ihsan ranking 1 dan Udin ranking 2, berarti Ihsan lebih pintar daripada si Udin. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Contohnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130 sampai dengan 145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 146 sampai dengan 160 cm. Dan untuk dewasa yang berusia 19 sampai 26 memiliki rata-rata tinggi badan 161 sampai dengan 199 cm. Yang keempat yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Jadi kalau data nol berarti tidak memiliki arti apapun. Contohnya, berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 1. Contohnya, berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3, bayi B beratnya adalah 2, dan bayi C beratnya adalah 1. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 3 kali lipat dari berat badan bayi C, dan berat badan bayi B 2 kali lipat dari berat badan bayi C. Data berdasarkan sumber dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara, contohnya wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dengan perantara, contohnya mencari informasi lewat buku, mencari informasi melalui arsip, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dengan perantara, contohnya mencari informasi lewat buku, mencari informasi melalui arsip, dan lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.